Panggilanmu sedang dialihkan. Silakan tunggu. Your call is being forwarded. Please hold the line. Ini telepon Nabi ya? Assalamualaikum Pak. Iya. Iya, Bapak tadi yang nelpon tadi ya? Itu anak ya, anak Nah, ini siapa? Ya, Wah, ini siapa? yang tadi loh dimatikan anakku, aku masih di belakang itu. Apa rumput apa kambing itu loh. Rumput kambing. Iya kata anakku kan ada kawan bapak dari polisi gitu. Wah, ini aku ingat gitu loh. Aku sedang di Nggak tahu itu rumput kambing dengan siapa, nggak tahu. apa salah nomor ya? Bapak tadi nggak nelpon ya? Halo. Gimana ngapa Pak? Sampean kok mau ditelepon? Oh, Masih mau gue. Ya sampean telepon kan mau? Apa sampean sini telepon mau? maunya awalnya apa mau? Oh, yang mau toh? Yang mau gue. Yang tadi lah. Oh, sing aku nelpon mau. Awalnya dia nelpon, terus cerita ngomongnya polisi, jadi aku inisiatif, aku menilai bahwa itu paling penipuan itu. Aku pas lagi ngangguri. Yuk, sampean wani memvonis kuwi penipuan dari mana? Apa wis tahu sebelumnya pernah mengalami? Pernah. Tujuanku kan mau kerjain habis itu. Saya tahu bahwa itu awalnya nelpon. Ya, nelpon tadi di dalam itu. Emang kalau pertama itu emang pencuri? Apa maksudnya maaf? Saya penipuan? curiga itu penipuan itu karena dia nelpon awal itu. Ya. Katanya saya polisi begini ya. Dulu pernah dia mengaku polisi. Aku hampir kena itu. Oh, dulu pernah juga ya? Pernah. Udah kena apa hampir kena? Hampir. Tapi lama-lama ya itu ceritanya gini. Orang itu nelpon. Iya. Halo. Siapa nih, saya bilang. Mau saya lupa. Iya lupa, aku memang nggak ingat, saya bilang. Coba diingat-ingat dulu mas, katanya. Kawan lama, udah kayak keluarga kok. Oh, di situ cara untuk mengambil hati saya seperti itu. Itu mbahnya tuh mulai terpancing tuh mbah? Belum. Tapi udah dalam hati nih. Ya masih ini. Masih saya bertanya-tanya bahwa siapa ya, belum ada kecurigaan itu. Ya kita masih ya dalam artian masih percaya lah ya. Sama penelpon ini masih percaya awalnya. Masih saya ingat siapa. Masa lupa gitu terus. Masa lupa udah dekat gini. Iya siapa? Nggak mau. Harus ditunjukkan. Ingat-ingat dulu mas, siapa saya. Coba ingat-ingat betul. Kok cara ngomongnya seperti Doni. Terus akhirnya saya bilang, apa Doni ya? Itu dimosok lupa. Aku pun percaya itu. Tapi tidak percaya dengan suaramu kok beda. Saya bilang, mas aja itu yang banyak duitnya katanya. Oh gitu. Duit apa? Terus akhirnya panjang lah mau cerita, terus menceritakan tentang gimana dong kabarnya gini ini, terus banyak lah bla 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 gitu kan. Langsung singkat cerita itu terus dia gini mas, ini karena mas ini kan udah saya anggap keluarga, akhirnya ini ada perusahaan itu kan bangkrut mas. Jadi ada berapa mobil dari dealer itu, mobil kereta segala macam, dan kondisi masih 90% katanya, bahkan ada yang baru dijual. Maksudnya itu suruh menjualkan. Jadi kami sebagai seorang polisi itulah ya yang saya hubungi khusus orang-orang yang dekat sama saya, karena harga sangat murah. Kalau nggak kawan dekat saya sayang. Nah, terus ada apa aja ada yang diminta mas katanya. Oh betulan Don, bilang gitu kan. Itu mbakmu itu minta sekupi. Ada mas, berapa? 2,5 tuh. Gila gue, tak bilang gitu. Mas ini gimana nih? Itu kan gak sesuai harga. Tapi udah aku bilang mas bahwa itu kan sekhusus orang dekat saya. Kalau enggak mungkin segitu. Makanya kita udah kayak keluarga. Segitu mas. Itu mobil apa ya? Hino kalau nggak salah. 50 juta.
Hino, itu mobil-mobilan atau mobil beneran Don? Saya bilang gitu. Hino truk. Iya truk Hino itu. 50 juta. Itu Don ini ngelindur ya ngipi ya saya bilang. Aduh Mas ini kok nggak percaya. Inilah makanya kalau kita nggak dekat nggak mungkin itu. Itu karena saya beritakan yang dekat dengan saya Mas 50 juta. Iya. Singkat cerita Terus. Oke nanti saya pikir dulu mungkin Mega Pro ada semua Mas katanya. Mega Pro berapa? 8 juta Mas. Terus kondisi kalau yang Mega Pro ini Mas karena kita dekat ini masih baru Mas. Aku tercengang itu ini Doni ini gila atau gimana atau candamu itu jelek kali loh Don saya bilang gitu. Saya tidak jelek Mas akhirnya proses terus gitu kan. Proses saya pun percaya. Terus akhirnya apa kemarin ya udah mau saya transfer tapi ada peleng saya ini kok beda suara. Tapi saya betul-betul belum tahu bahwa itu penipuan, mau menipu saya. Akhirnya saya cek nomor Doni itu. Ternyata nomornya nggak sama. Terus tapi saya hubungi si Doni itu. Halo, apa Mas? Gimana kabar? Baik ya, cakap biasa lah ya. Terus lagi ngapa dan baru tidur mah, bangun tidur. Dia pun nanya kabar lah, seperti biasa lah ya. Habis itu aku langsung. Jadi gimana Don ini? Saya ngambil mungkin nanti Scoopy 1, Mega Pro 1, yang Hino itu truk itu 1. Apa itu Mas? Bentar Pak. Ini udah memasuki azan. Kita break sebentar dulu. Oh ya. Selesai. Oke, lanjut Pak. Sumuk. Lanjut Pak. Lanjutnya konti mau. Tadi dari ini Pak, dari Oh ya kita tadi kan adzan break. Azan Harus break lah kalau apapun suatu kerjaan apapun kalau yang namanya adzan harus kita berhenti dulu. Itu. Oh ya mobil kereta Scoopy 2,5 Mega Pro 8 juta mobil apa Hino 50 juta ini fakta memang ini dari kawanku fakta, sekarang ini cerita fakta ya. Saya pun memang punya kawan namanya Doni itu memang betul jadi di Polda sekarang itu jadi itu habis itu saya nelpon itu tadi nelpon Doni nelpon bla 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 aku tanya jadi Don mobilnya sama kereta Scoopy 1 Thunder 1 kok Thunder Mega Pro di Hino mobil apa Mas katanya di situ yang kemarin yang kamu bilang tuh Don ya gitu aku ngomong karena udah biasa kan udah akrab lah mobil yang kemarin itu loh kita kan ngomong mobil ini akhirnya kan saya iyakan Mas ini gila ya katanya mbahnya malah dibilang gila. Iya dibilang gitu aku Doni itu yang gila saya bilang gitu enggak mobil apa katanya kita ini baru sekali ini kita udah berapa bulan itu kan baru ini komunikasi terus loh jadi kemarin itu apa itu Don saya bilang nah ceritanya gimana itu Mas katanya dia ngaku polisi habis itu tunjukkan lah katanya Doni ini ada perusahaan yang bangkrut diserahkan sama polisi terus dia bilangnya seperti itu serahkan sama polisi terus suruh menjualkan akhirnya Doni ini menghubungi saya karena murah dihubungilah seperti saya ini orang katanya kawan dekat gitu pokoknya ada tuh ada lempar aja lah udah obong-obong cangkem obong-obong ya jadi apa itu akhirnya dikasih tahu sama si Doni sekarang gini Mas siapapun yang mengaku-ngaku seperti itu jangan sampai saya nggak pernah ngomong sama Mas itu tentang itu nggak mungkin itu orang gila itu Mas itu penipuan itu modus penipuan zaman sekarang itu banyak macam cara penipuan seperti itu logikanya aja Mas masa sih semurah-murah apapun 2,5 juta terus mobil masuk itu 50 itu kan nggak masuk akal
dibilang gitu sama si Doni itu. Terus singkat cerita? Ya singkat cerita ternyata. Kenapa enggak itu? Hah? Kena Mbah jadi korban penipuan enggak? Hampir. Hampir. Tapi nggak jadi. Untung nama Doni itu, pokoknya Mas, apapun cerita orang itu jangan percaya bahwa itu adalah penipuan. Terus aku diminta kirim saya nomornya biar saya telepon nanti katanya. Oh berarti baru sadar aku bahwa makanya siapapun ya masyarakat misalnya ada seperti itu bahwa itu penipuan. Makanya sekarang hati-hati di dalam menerima telepon yang sifatnya mengiming-iming bahwa itu adalah modus hadiah gitu. 100%, 90% bahwa itu modus, itu akan menipu. Soalnya kan banyak tuh Mbak ya. Kayak masuk SMS, Anda mendapatkan hadiah 175 juta. Ya, itu sangat lah kalau itu udah bohong betul. Selamat, nomor Anda terpilih sebagai ini gitu. Itu kalau udah misalnya ketemu langsung orangnya kuplikas itu. Gini. Iya, aku enggak takutnya gini, kita kasihan orang yang betul-betul membutuhkan, ya kan? Membutuhkan, dia susah betul membutuhkan. Tahu-tahu dapatlah SMS itu. Diiming-iming lah 1 juta dengan syarat begini. Sayang Bu, kalau gini nggak diambil, saya nggak punya duit misalnya. Nah, itu untuk pertama transfer lah 5 juta atau berapa. Itu sayang kalau nggak diambil, akhirnya utang-utang nggak apa-apa Bu, nanti kan balik katanya. Disitulah kasihan kalau ada seperti itu. Itu nggak banyak tuh yang kena seperti itu. Oke, berarti langsung singkat cerita Mbak ya. Dari semua yang ceritakan nih pengalaman fakta yang pernah terjadi. Ya pernah sama Mbak Nyoto Mbak ya. Makanya tadi dendam mau saya kerjakan habis. Tapi dengan suara saya seperti itu tadi. Mungkin Mbak Nyoto tadi kurang panik ya. Kurang mungkin pembawaan saya. Ya habis gimana ya, saya ini tadi rencana kan cuma ngisis tuh. Udara kan agak sumuk sambil berpikir membuat konten-konten yang di BOTV itu loh. Apa nanti judulnya begini. Tahu-tahu ada telepon itu, jadi terputus. Jadi tadi wah ini kesempatan mau aku umbat habis lah itu kerjakan. Tapi tadi mungkin logatnya Mbah Nyoto ini kurang panik, terlalu slow tadi. Iya, mungkin di situ memang. Suara saya entah gimana, seharusnya aku betul-betul kurang slow lah. Ya kurang panik bukan kurang slow, kurang slow. Iya, kurang panik maksudnya itu. Jadi kenapa kurang panik ya tadi karena saking saya menikmati udara yang silir ini loh. Jadi terbawa jadi saking santainya gitu ya. Ya seperti itu tadi. Jadi ini tadi aku ya nggak puas tadi nggak bisa ngerjakan itu. Mau ku kerjakan habis itu. Ku kerjain pokoknya. Karena saya udah pengalaman. Jadi pokok pesan siapapun ya menerima seperti itu. SMS gini-gini itu modus. Dibagi tipsnya supaya kita nggak mudah terpancing, nggak mudah percaya kepada sesuatu yang mengiming-iming hadiah. Tapi kalau burung penipuan lah ibaratnya kasar. Kalau sekarang kalau masalah tip ya yang jelas itu misalnya saya bilang kalau ada seperti itu jangan misalnya dia yang sudah pengalaman udah pernah kena percaya, tapi orang awam ini yang bahayakan. Jadi ini sulit untuk diterapkan itu. Kalau orang awam betul-betul nggak pernah menerima itu nggak bisa. Yang jelas kalau yang tahu udah tahu. Tapi kalau bisa tipnya seperti itu jangan percaya, apalagi di SMS. Kalau ada mendapatkan hadiah segini alah bohong itu udah. Aku udah bosan seperti itu. Makanya tadi tetap saya nggak puas, nggak berhasil ngerjakan. Aduh. Jadi kesimpulannya tipsnya itu bagaimana? Ya kayak tadi lah, pokoknya kayak tadi seperti itu. Kalau ada misalnya SMS yang tidak masuk akal, yang tips ke satu. Pertama ya masuk nggak logika, misalnya Anda mendapatkan hadiah 75 juta kan nggak masuk akal kita sih. Alah udahlah itu bohong udah gitu. Pokoknya tipnya itu hanya satu, sampai mentunang kamera. Waspada. Satu waspada. Jelas. Kedua jangan percaya sudah. Untuk apa dipikirkan itu? Yang kedua, yang ketiga banyak itu udah meliputi. Itu udah sebenarnya udah meliputi semuanya itu. Kadang-kadang dibilang tipnya seperti ini, orang awam datang ya percaya juga, kena juga. Itu pokoknya ada seperti itu tetap akan saya kerjakan itu. Saya kerjain itu, kerjain habis itu. Ini kan lagi mungkin kalau yang kurang jelas di komen aja Mbak ya. Di komen di bawah ini Mbak ya. Ya biar aja nanti komen, nanti kita jawab. Oke lah. Ya udah Pak, ditutup ya Pak. Ya udah gitu aja lah.
Dulu yang jelas intinya saya tadi ke sini ini ya cari udara sambil memikir apa konten-konten yang baru di BOTV kan itu. Jadi alhamdulillah BOTV ini sekarang kan udah dapat iklan itu ada sedikit. Ya tergantung kerja kita. Untuk sekarang nih menjadi mengejar dolar. Nah, ini tanpa ada dukungan daripada teman semua ya nggak ada apa-apa. Jadi mohonlah dibantu, jangan lupa itu ada buka channel channel BOTV. Itu di situ lengkap. Jadi di situ lengkap. Ya mudah-mudahan di situlah. Ya semoga rezeki bisa selalu menghibur, memberikan. Ya rezeki itu kan nggak kemana-mana. Jadi mana tahu ada rezeki dari situ. Sekarang yang jelas saya alhamdulillah terima kasih sama semua pihak YouTube juga yang telah menerima kami mengakui BOTV kan itu. Jadi untuk kedepannya ya saya harus membuat konten-konten yang ada di YouTube TV nanti. Ya kontennya seperti ini, orang konyol ya seperti ini. Ya karena ada gemblo nggak mestilah. Ya udah gitu aja pesan saya. Dadah sana. Ya dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah.